warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Jangan lupa setiap hari, setiap mau mulai belajar, pastikan dulu kalian siap. Dari mulai menyiapkan alat tulis, lalu kalian harus sudah sarapan, dan juga harus sudah mandi, supaya nanti saat belajar kalian bisa lebih konsentrasi dan tentu saja menjadi lebih segar lagi. Nah, seperti biasa pada hari Senin kita akan memulai pembelajaran di hari ini dengan muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, untuk hari ini kita akan mulai dengan muatan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai iklan. Kalian masih ingat kan apa itu iklan? Yaitu sebuah pesan yang ditujukan kepada masyarakat supaya masyarakat tertarik untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Nah, tujuannya tentu saja supaya masyarakat tertarik dan ingin membeli, ingin menggunakan, dan ingin mempunyai barang yang ditawarkan dalam iklan. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai keunggulan dari iklan elektronik. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai iklan media cetak, nah hari ini kita akan belajar mengenai iklan media elektronik ya. Seperti yang kalian tahu bahwa iklan media elektronik biasanya disampaikan dalam bentuk TV atau dalam radio atau internet atau dari papan reklame elektronik yang ada di jalan. Nah, untuk keunggulan iklan elektronik sendiri dibandingkan dengan media cetak, kalian pasti sudah tahu ya kalau media elektronik kan lebih enak dilihat dan kita menjadi lebih tertarik untuk membeli barang tersebut gitu. Nah, keunggulan iklan yang akan kita pelajari hari ini lebih fokus kepada keunggulan iklan dari setiap produknya. Misalkan ada 2 produk yang sama-sama minuman, lalu yang A mengiklankannya bagus dan yang B mengiklankannya biasa saja. Kira-kira kalian akan memilih yang mana? Tentu kalau ibu akan memilih yang diiklankannya bagus karena lebih menarik, lebih membuat kita ingin membeli produk tersebut. Misalkan nih, kalau sekarang ini kan banyak ya merek-merek air mineral yang ada di pasaran. Nah, walaupun banyak merek-merek air mineral, tapi seringkali kita menyebutnya dengan Aqua, betul atau tidak? Walaupun mereknya apa, tapi kita tetap nyebutnya Aqua. Ada Aqua yang botol, ada Aqua yang gelas. Jadi walaupun mereknya berbeda, tetap kita menyebutnya satu merek itu ya. Karena apa? Karena merek tersebut mempunyai kata kunci yang bagus, lalu sudah ada dari zaman dahulu, jadi sampai sekarang pun masih terkenal. Karena walaupun simpel iklannya, tapi mereka memuat unsur-unsur iklan yang ada gitu. Lalu misalkan nih, kita lihat persaingan di antara 2 merek mie instan. Ada dulu itu kan ketika masih belum zamannya mie yang diiklankan oleh orang Korea. Dulu ada mie yang menarik dengan cara mengiklankannya menggunakan musik yang atraktif, yang bunyinya seperti ini, yang A C. Nah, itu kan menjadi tertarik ya, membuat kita tertarik untuk membelinya karena rame gitu, iklannya bagus ya, menarik. Tapi ternyata kesini diiklankan lagi nih oleh saingannya mengeluarkan mie yang diiklankan oleh orang Korea yang banyak disukai oleh orang-orang Indonesia, seperti Siwon. Kalian tahu Siwon kan? Nah, tentu saja orang-orang jadi asalnya pengen beli yang ini, wah jadi tertarik pengen beli yang satu lagi yang diiklankan oleh Siwon. Nah, terus menerus persaingan di antara iklan-iklan produk itu menjadi terus menerus berjalan. Nah, setiap orang yang mempunyai produk tersebut harus berpikir bagaimana caranya untuk membuat iklan yang tentu saja menarik dan bisa memuat informasi-informasi penting yang ada pada iklan tersebut. Misalkan menyebutkan unsur-unsur iklannya, menyebutkan produknya dengan jelas, menyebutkan nama bahannya dengan jelas, atau tagline atau labelnya, misalkan mie yang sehat gitu kan. Kalian tahu kan ada mie yang sehat sekarang ya, mie yang berwarna hijau itu kalian pasti tahu. Nah, jadi keunggulan sebuah produk itu biasanya dilihat dari bagaimana mereka menyampaikan produknya, lalu dilihat juga dari bagaimana mereka menyampaikan unsur-unsur yang ada dalam produk. Semakin lengkap unsur yang disampaikan, maka semakin bagus. Tapi unsur yang disampaikannya walaupun lengkap, tapi waktunya hanya sedikit, jadi tidak boleh bertele-tele. Jadi singkat, padat, tapi lengkap gitu ya, jelas. Nah, itu iklan yang disukai. Dan tentu saja visualnya, gambarnya, atau peran-perannya, acting-actingnya itu pun sangat disukai kalau misalkan peran-perannya lebih bagus.
Nah, bagi kalian yang ingin belajar untuk menyebutkan keunggulan sebuah produk dalam iklan, mungkin kalian bisa mulai dengan cara kalian memperhatikan iklan tersebut secara seksama. Kalian memperhatikan lagunya, memperhatikan kata kuncinya. Yang paling penting itu memperhatikan kata kuncinya. Dan kalian harus ingat, kalau misalkan dalam sebuah iklan, satu kali kalian menonton, kalian langsung ingat iklan tersebut, atau kalian langsung tertanam di otak kalian iklan tersebut, berarti itulah iklan yang unggul, karena iklan tersebut lebih mudah diingat oleh orang. Dan ketika iklan tersebut lebih mudah diingat oleh orang, tentu saja akan lebih mudah dan lebih banyak dibeli juga oleh orang lain. Nah, sekarang kita akan kembali melanjutkan di Bupena kita. Kita lihat buku Bupenanya. Bagi yang sudah punya buku Bupena, kita lihat halaman 201. Nah, di halaman 201 ini kita akan mencari tahu apa saja sih hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat iklan elektronik. Nah, seperti yang kalian tahu sebelumnya kita sudah mempelajari unsur-unsur iklan. Ada judul, ada subjudul ya. Nah, sekarang kita baca ke paragraf 2 langsung di halaman 201. Ayo ingat kembali unsur-unsur dari sebuah iklan yang terdiri dari judul, subjudul, isi, serta visual yang menarik. Nah, untuk iklan pada media elektronik, selain mempersiapkan semua unsur-unsur tersebut, khusus untuk iklan elektronik harus ada yang namanya naskah dan sketsa gambar. Naskah itu untuk apa sih? Nah, naskah itu sendiri untuk kita perankan. Jadi percakapan-percakapan yang ada pada naskah itu nanti yang kita perankan saat kita membuat iklan. Jadi kalau misalkan kita misalkan bintang iklan nih, mau membuat iklan untuk di TV, pasti yang kita pertamanya akan dikasih naskah dulu. Naskah untuk kita tahu kita akan berbicara apa saja nanti saat di depan kamera ya. Lalu harus ada juga sketsa gambar. Sketsa gambar ini memperlihatkan nanti kita akan bergeraknya seperti apa, tangannya akan seperti apa nih saat iklan. Apakah akan seperti ini, seperti ini? Nah, kita harus ada sketsa gambarnya ya. Jadi supaya kita tahu, karena kadang-kadang kalau misalkan kita di depan kamera, kita suka nggak tahu mau ngapain ya, jadi bingung sendiri. Nah, itulah fungsinya sketsa gambar, supaya kita tahu, oh kita bergeraknya seperti ini, oh posisi kita harus seperti ini saat di depan kamera, gitu ya. Nah, lalu kita lanjutkan kembali ke halaman 203. Nah, di 203 ini kita akan membuat rancangan iklan. Nah, ingatlah kembali cara membuat sebuah rancangan iklan yang telah dipelajari sebelumnya ya. Nah, jadi kita harus bisa kreatif dalam membuat rancangan iklan. Pertama, gaya actingnya harus seperti apa, lalu gerakannya seperti apa, lalu percakapan yang disampaikannya seperti apa. Nah, kita langsung ke paragraf 2 nih. Untuk iklan media elektronik, selain mempersiapkan unsur-unsur iklan yang akan dibuat, kita juga harus mempersiapkan naskah dan sketsa gambar. Nah, sketsa gambar itu disusun berurutan seperti gambar cerita. Nah, biasanya kan gambar cerita kan berurutan ya. Nah, sketsa gambar pun sama, disusun berurutan seperti komik lah ya, kurang lebih seperti komik. Dan pada dunia perfilman atau periklanan, sketsa gambar ini disebut juga dengan storyboard ya. Bisa kalian lihat di halaman 203 paling bawah. Sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah disebut dengan storyboard ya. Oke, kita lanjutkan kembali ke halaman 205. Di sini kita akan membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat ya. Misalkan nih, kita sudah mempunyai naskah, lalu kita sudah membuat sketsa gambarnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita lihat ya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus disiapkan jika kita ingin membuat iklan media elektronik. Pertama, kita harus periksa kembali naskahnya. Apakah naskahnya sudah betul, tidak ada yang dirubah atau direvisi lagi. Kalau misalkan sudah oke, berarti bisa dipakai. Lalu mempersiapkan perlengkapan pendukung iklan. Kalau misalkan iklannya iklan shampoo, tentu harus ada shampoo, harus ada busa-busa untuk pura-puranya shampoo, lalu harus ada air ya. Lalu perlengkapan utama tentu saja kamera, mikrofon, lampu lighting dan sebagainya. Lalu mempersiapkan para pemeran. Kira-kira artis yang mana nih yang akan kita gunakan untuk memerankan naskah pada iklan yang akan kita iklankan nanti ya. Nah, kita harus pinter-pinter nih memilih artisnya. Biasanya artis yang lagi naik daun ya, biasanya yang lagi terkenal itu yang banyak dipakai untuk memerankan sebuah iklan biasanya. Lalu yang terakhir, tentu saja artisnya itu harus berlatih sesuai dengan naskah yang dibuat, supaya nanti saat membuat iklannya tidak banyak berhenti gitu ya, jadi langsung lancar gitu.
Nah, kita baca kembali paling bawah nih paragraf terakhir. Tujuan setiap iklan adalah untuk dapat mempengaruhi penonton supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Jika penonton tidak berminat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan, berarti iklan tersebut belum unggul atau belum berfungsi dengan baik, gitu ya. Lalu kita lanjutkan kembali ya ke halaman 207 mengenai memperagakan iklan yang telah kita buat. Nah, bagaimana cara memperagakannya? Ini khusus bagi orang-orang yang memperagakan atau artisnya ya. Paling bawah dulu nih. Yang pertama, menampilkan dengan percaya diri. Tentu harus percaya diri ya. Tidak hanya saat membuat iklan tentu saja. Kalau misalkan kita di kelas, kita belajar membuat puisi, terus ditanya siapa yang mau membacakan puisi ke depan. Nah, itu contohnya percaya diri ya, mau ke depan, mau tampil di depan ya. Itu percaya diri. Lalu yang kedua, menggunakan suara yang jelas. Suaranya harus jelas, jangan nggak boleh. Harus jelas, sejelas mungkin suaranya. Lalu harus kita memastikan semua perlengkapan pendukung harus sudah disiapkan. Jadi jangan sampai saat mau dipakai ternyata kameranya habis baterai misalkan ya. Jangan sampai seperti itu, semua harus disiapkan dulu. Lalu menghafal dialog sesuai dengan peran dan sketsa gambar. Jadi menghafalkannya dialog, jangan sampai misalkan dalam sebuah iklan ada dua orang A dan orang B. Kebalik, orang A malah membacakan percakapan yang orang B. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi itulah fungsinya berlatih, supaya kita tahu yang mana yang harus kita perankan ya. Nah, setelah iklannya dibuat, udah jadi nih video iklannya, harus kita kemanain sih videonya? Kita kan nggak tahu ya, apakah kita sampaikannya ke radio, apakah kita sampaikannya ke TV. Kalau misalkan iklan elektronik, tentu saja kita harus lihat dulu. Kalau kita membuat iklannya hanya berupa suara saja, berarti kita sampaikan ke radio. Kalau kita membuat suara beserta gambar yang bergerak ya berupa video, berarti kita sampaikannya ke TV. Nah, kita lihat nih halaman 207 yang atasnya. Iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Sekarang zamannya sedang zaman apa nih? Apa sih yang lagi hits di zaman sekarang? Nah, biasanya membuat iklannya juga harus sesuai dengan zaman. Jangan iklannya diiklankan zaman sekarang, tapi propertinya atau apa ya, video-videonya tuh kayak zaman dulu gitu. Nanti tidak akan tertarik orang-orang ya. Lalu memilih media yang paling cocok untuk iklan setelah dibuat. Nah, medianya harus kita pilih yang cocok. Yang tadi, kalau berupa gambar dan suara berarti ke TV, kalau hanya suara saja berarti ke radio ya. Lalu memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Memilih waktu pemasangan iklan. Nih, kira-kira kita mau memasang iklannya di jam berapa nih? Kalau misalkan di TV kita harus sudah ada kontraknya dulu. Iklannya itu dipasang saat tayangan apa, di jam berapa. Jangan sampai iklan produk anak-anak tapi disampaikannya malam hari jam 11 atau jam 12 malam. Kan nanti tidak akan sesuai dengan sasarannya. Kalau misalkan jam 11, jam 12 malam, itu paling yang menonton TV kan orang tua ya, bukan anak-anak. Jadi kalau misalkan seperti yang kita lihat nih, ini ibu ambil contoh saja tapi jangan diikuti ya. Iklan rokok. Apakah kalian pernah melihat iklan rokok di siang hari? Kalau dulu mungkin ada, tapi sekarang coba kalian perhatikan, tidak ada iklan rokok di siang hari. Biasanya iklan rokok itu mulai muncul dari jam 9 malam ke atas, jam 9, jam 10 malam ya, baru ada tuh iklan rokok. Tapi kalau misalkan dari pagi, dari subuh sampai malam sekitar jam 8-an, itu tidak akan ada iklan rokok. Kenapa? Karena tidak tepat sasaran. Rokok itu terutama bagi anak kecil itu tidak tepat sasarannya ya. Jangankan bagi anak kecil, sebetulnya bagi orang tua pun tidak boleh kan, tapi apalagi ini bagi anak kecil gitu ya. Itu contoh memilih waktu yang tepat. Lalu membuat perhitungan biaya yang teliti nih. Membuat perhitungan biaya itu dibuat misalkan dalam satu kali tampil iklannya. Biasanya kan kalau iklan itu kan 30 detik ya, 30 detik. Dalam satu kali tampil selama 30 detik, kira-kira berapa nih biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar TV. Jadi kalau kita punya produk, kita punya video iklan, kita mau masukin ke TV, kita tuh harus bayar. Dalam sekali tampil misalkan bayarnya harus 100 juta. Nah, kira-kira dalam sehari berapa kali tampil iklannya? Kalau misalkan 10 kali tampil ya berarti 1 miliar. Kalau misalkan berapa kali tampil berarti harus dihitung berdasarkan biayanya harus dihitung dengan berdasarkan berapa kali tampilnya iklan tersebut gitu ya. Nah, itu ya untuk memperagakan iklan yang telah dibuat. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia sudah habis sampai situ. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian tugas untuk
tugas bahasa Indonesia dikerjakan di halaman 210 untuk muatan bahasa Indonesia di buku Bupena halaman 210, yaitu latihan soal subtema 3 muatan bahasa Indonesia nomor 1 sampai nomor 5. Silahkan ditulis di buku tulis. Yang sudah punya Bupena ditulis hanya isinya saja. Kalau yang belum punya Bupena silahkan ditulis dengan soalnya. Terima kasih, akan kita lanjutkan ke pembelajaran PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.